Bro, masuklah ke dalam Islam. Sesungguhnya Islam adalah agama yang paling benar. Kenapa? Karena masuk ke dalam logika manusia dan bisa dibuktikan secara ilmiah. Contoh dan mau bukti? Oke, silahkan. Kalau kita minum sambil berdiri, maka penyaringan yang ada di dalam tubuh kita itu tidak bekerja. Dan kalau kita minum sambil duduk, maka penyaringannya bekerja dan ginjal menjadi bersih. Itu fakta dan masuk logika dan bisa dibuktikan secara ilmiah. Dan itu adalah hadis Rasulullah SAW, Nabi Muhammad kita yang tercinta. Barang siapa yang membenci keluargaku, maka dia sama saja membenciku. Hati-hati bagi yang membenci para habib-habib sekarang nih. Hati-hati bagi orang yang mengkriminalisasi. Tuh kan sampai ke belibet. Soalnya ini masalah yang fatal. Dampaknya itu langsung dunia wal akhirah bagi yang membenci dan yang menzolimi. Dampaknya dunia dan akhirat. Ingat itu, karena Nabi sudah bersabda, hati-hatilah dengan keluargaku, hati-hatilah dengan keluargaku, hati-hatilah dengan keluargaku. Nabi bersabda sampai 3 kali loh, hati-hati. Keturunan Nabi itu bukan orang sembarangan, kita harus menghargai. Kalaupun ada yang salah dalam tingkah lakunya, kalaupun ada yang tidak sesuai dengan syariat agama, kita jangan mencacinya, benci perbuatannya, kita nasihati. Jangan kita mencela sambil membawa-bawa silsilahnya. Itu sama saja kita membenci keluarga Rasul, benci perbuatannya saja. Dan mayoritas pun akhlaknya baik sekali. Mayoritas dari Habib tuh akhlaknya, syariatnya, ajarannya semuanya sama, semuanya tahlilan, semuanya yasinan, semuanya maulid Nabi. Kalau yang di Indonesia, kalau yang ada di seluruh dunia, semuanya melaksanakan maulid Nabi. Hati-hati loh dengan keluarga Rasulullah ini. Kita ini umat manusia yang penuh dosa dan tidak punya jaminan. Kita hanya bisa mengikuti apa yang kita cintai, dan kita harus belajar mencintai keluarga Nabi. Kita harus belajar dengannya, karena Rasulullah bersabda, keluargaku bagaikan perahu keselamatan Nabi Nuh, ikutilah ajarannya. Itu sabda Nabi. Hati-hati ya bagi umat Islam sekarang, perbanyaklah membaca sholawat Nabi, karena sekarang ini banyak fitnah-fitnah yang dihembuskan oleh orang Islam itu sendiri, memfitnah, menjas, mengkafirkan, membid'ahkan. Ya Allah ya Rabbi, na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Kasihan sekali bagi yang mereka yang tidak mengerti tapi mencintai agama Islam tapi salah jalan. Ya Allah, makanya ulama yang paling berbahaya adalah ulama yang jahat. Itu lebih bahaya dari Dajjal adalah ulama su. Dalilnya seperti itu. Yang lebih bahaya dari Dajjal adalah ulama su. Itu dalilnya. Ternyata sekarang banyak sekali oleh orang Islam sendiri yang menyalahkan, yang membenci, yang mengkafirkan, yang membid'ahkan amalan dari keluarga Nabi. Mereka merasa lebih benar dan lebih pintar daripada keluarga Nabi. Belum berdialog, belum tahu asal-usulnya, belum bertabayun, tidak mau bermusyawarah. Padahal bermusyawarah itu diajarkan di dalam Al-Quran loh. Bermusyawarah itu dianjurkan di dalam Al-Quran, dan itu amalan sahabat Nabi untuk menyelesaikan sebuah masalah-masalah. Apalagi ini masalah yang sangat kompleks yang sudah beredar di masyarakat Indonesia kita, yang sudah banyak keributan-keributan kecil di dalamnya. Tentunya ini harus diselesaikan, karena
amalan kita ini nggak akan diterima oleh Allah kalau kita tidak diakui oleh Nabi Muhammad. Tentunya sulit sekali untuk masuk surga, sulit sekali. Entah abadi di neraka, entah bisa diangkat lalu masuk surga, saya nggak tahu itu. Masalahnya Nabi Muhammad tidak mau mengakui sebagai umatnya. Hati-hati, kelak di akhirat ada segerombolan, ada sekelompok, tentunya bukan sekelompok kecil, sekelompok banyak nih. Masalahnya orangnya banyak sekali nih, paham seperti ini. Mencari Nabi dan bertemu dengan Nabi Muhammad Rasulullah SAW, dan Nabi Muhammad tidak mau mengakuinya. Ya Allah, ya Karim, astagfirullahaladzim, lindungilah kami dari paham-paham yang sesat ya Allah. Jelas dalilnya, faktanya begini, kalau bid'ah cuman satu, wa kullu bid'atun dhalalah wa dhalalatun finnar. Kalau bid'ah cuman satu tapi tidak sesuai dengan fakta, oke, bid'ah cuman satu, sok. Faktanya Al-Quran di zaman Rasulullah itu kan tidak seperti zaman Nabi. Al-Quran zaman sekarang tidak seperti zaman Rasulullah. Al-Quran zaman sekarang itu ada artinya, berharokat, ada titiknya. Zaman Nabi udah berserakan di lembaran-lembaran pelepah kurma, di tulang-tulang, nggak ada titiknya, nggak ada harokatnya. Coba tunjukkan dalil kalau Nabi menyuruh atau Nabi menyuruh umatnya atau para sahabat untuk menulis Al-Quran atau menulis Al-Quran dibukukan. Coba ada dalilnya enggak? Itu kan dari improvisasi dari para sahabat, dan itu dinamakan bid'ah hasanah. Kan enggak masuk akal kalau bid'ah cuma satu yang tidak dilakukan Nabi, yang tidak dicontohkan Nabi, dan Nabi tidak melakukannya. Al-Quran zaman sekarang kan seperti itu. Coba. Oke, mungkin sekarang dulu, sebentar aja dulu ya. Sekian dulu. Akan saya lanjut ke video berikutnya biar nggak bosan, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa